Kami dari kelompok 4 ingin memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Saya Andre Nanda Sembiring. Saya Sanyara Brasyagian. Saya Winda Skanding. Saya Amelia Najara. Saya Vino Penawalo Ginting. Di sini kami ingin menjelaskan di bab 8 dan bab 9, yaitu bab 8 analisis deret waktu Dan analisis regresi linear dan korelasi sederhana. Di sini kita akan masuk ke bab 8, yaitu analisis deret waktu. Apa itu analisis deret waktu? Analisis deret waktu adalah metode statistik untuk menganalisis data yang dikumpulkan secara berurutan dari waktu ke waktu. Analisis ini juga dikenal sebagai analisis runtun waktu atau time series analysis atau TSA. Tujuan utama analisis deret waktu adalah untuk memprediksi nilai masa depan. Analisis ini dapat membantu mengidentifikasi tren, siklus, dan varians musiman. Contoh data analisis deret waktu. Tahun 2015 penggunaan sepeda motor sebanyak 88 juta, tahun 2016 94 juta, tahun 2017 100 juta, tahun 2018 106 juta, tahun 2019 112 juta, tahun 2020 119 juta. Pola data time series. Yang pertama, pola gerakan tren. Pola gerakan tren adalah suatu gerakan yang menunjukkan arah perkembangan atau kecenderungan secara umum dari data berkala yang meliputi jangka waktu yang panjang. Yang kedua, pola gerakan siklikal. Pola gerakan siklis adalah gerakan naik turun di sekitar garis tren dalam jangka panjang, atau biasa juga dikatakan suatu gerakan sekitar rata-rata nilai data berkala, di atas atau di bawah garis tren dalam jangka panjang. Nah, yang ketiga itu ada pola gerakan musiman. Pola gerakan musiman atau variasi musim adalah gerakan yang mempunyai pola-pola tetap atau identik dari waktu ke waktu dengan waktu yang kurang dari 1 tahun. Nah, yang keempat itu ada pola gerakan tidak teratur. Pola gerakan tidak teratur atau gerakan acak adalah gerakan yang bersifat sporadis atau gerakan dengan pola yang tidak teratur dan tidak dapat diperkirakan yang terjadi dalam waktu singkat. Nah, untuk persamaannya dapat kita lihat di sini, yaitu Y tambah T tambah S tambah C tambah I, yang dimana Y sama dengan tren, S sama dengan variasi musim, C sama dengan siklus, dan I sama dengan gerak tak beraturan. Nah, untuk menentukan tren linear, kita dapat menentukan menggunakan persamaan, yaitu Y aksen sama dengan A tambah BX, yang dimana Y aksen sama dengan variabel dependen, A sama dengan bilangan konstan sebagai intercept Y, B sama dengan arah garis tren, dan X sama dengan variabel independen. Tren linear dapat ditentukan melalui 4 metode. 1. Metode bebas. Tren linear dengan metode bebas hanya perlu melalui pembuatan diagram pencar, yaitu dengan menarik garis lurus mendekati seluruh titik koordinat pada diagram yang sudah dibentuk secara bebas. 2. Metode setengah rata-rata. Langkah-langkah menentukan tren linear metode setengah rata-rata yaitu 1. Membagi data menjadi 2 kelompok data, 2. Mencari rata-rata setiap kelompok, 3. Nilai rata-rata pada setiap kelompok dapat dianggap sebagai nilai tren, yaitu tahun yang mencakup nilai rata-rata tersebut. Keempat, perubahan atau naik atau turun tren dapat dihitung dengan cara B sama dengan X bar 2 kurang X bar 1 per 2. Nah, di sini kita akan masuk contoh soal metode setengah rata-rata. Di sini kita dapat melihat ada tabel tahun dan angka harapan hidup laki-laki. Tentukan persamaan tren dan interpretasi nilai B-nya. Nah, untuk penyelesaiannya, N dalam bentuk genap, yaitu dengan menghilangkan data yang terletak di tengah. Nah, ini kan dapat kita lihat itu ada datanya itu ganjil ya. Terus, jadi kita dapat menghilangkan data di tengahnya, yaitu kita akan hilangkan tahun 2020. Nah, di sini udah ada tabelnya. Untuk mencari rata-rata tiap kelompoknya, kita dapat menambahkan angka tahun yang sudah kita bagikan dua ini. Yaitu ini kita tambahkan dengan cara sama dengan kita tambahkan ke 3 tahunnya, yaitu 200,3 kita bagi dengan 3 tahun. Nah, di sini kita dapatkan rata-rata tiap trennya, yaitu X bar 2 ya. Terus untuk tren tahunnya juga sama, 66 kita singkat saja. Nah, untuk tahun yang keduanya juga sama, untuk periode 2022. Itu sama aja, kita bagikan. Setelah kita jumlahkan, kita bagikan, yaitu 203,2 dibagi dengan 3 tahun. Ini langsung aja
kita dapatkan rata-rata tiap kelompoknya, yaitu untuk trennya 67,73. Nah, setelah kita dapatkan rata-rata dan tren tahunnya, sini langsung saja kita masukkan ke rumusnya, yaitu A sama dengan 66,67 untuk periode dasar 2018, dan yang kedua itu 67,73 untuk periode dasar 2022. Langsung aja kita masukkan ke rumusnya, yaitu X bar 2 kurang X bar 1 dibagi N. Nah, X bar 2-nya kan itu udah kita dapat 67,73. Nah, untuk X bar 1-nya itu 66,67. Ini langsung aja kita bagikan 4 dan hasilnya itu 0,24. Nah, setelah itu yang kedua itu kita akan mencari persamaan tren dari datanya, yaitu kita masukkan aja ke rumusnya, yaitu yang pertama Y aksen sama dengan 66,67 ditambah 0,27X untuk periode dasar 2018. Nah, yang kedua itu kita masukkan untuk periode dasar 2022, yaitu Y aksen sama dengan 66,67 tambah 0,27X untuk periode dasar 2022. Nah, jadi nilai B-nya itu 0,27, yang berarti bahwa rata-rata angka harapan hidup laki-laki selama periode dasar 2017 sampai 2023 naik sebanyak 0,27 tahun untuk setiap tahunnya. Yang ketiga, kita masuk ke metode rata-rata bergerak. Rata-rata bergerak digunakan dengan cara mencari rata-rata deret waktu untuk dapat melihat trennya. Nilai tren dalam rata-rata bergerak untuk periode dengan panjang tertentu terdiri dari serangkaian nilai rata-rata yang masing-masing dihitung dari urutan nilai yang diamati selama periode tersebut. Ya, kita masuk ke contoh soal. Jadi di sini ada tabel soal, dan yang diminta itu ialah hitunglah nilai tren menggunakan rata-rata bergerak dengan dasar 2 tahun dari data penggunaan telepon seluler dari tahun 2018 sampai 2021. Jadi kita masuk ke contoh soal metode rata-rata bergerak. Di sini bisa sama-sama kita lihat di tabel ini. Jadi yang diminta hitunglah nilai tren menggunakan rata-rata bergerak dengan dasar 2 tahun dari data penggunaan telepon seluler dari tahun 2018 sampai 2021. Jadi untuk mencari total penggunaan dasar 2 tahun, itu bisa kita cari dengan cara sama dengan menambahkan 319 ditambah 341,3. Jadi inilah hasil dari total penggunaan dasar 2 tahun di tahun 2019. Jadi untuk mencari nilai tren dasar 2 tahun itu dengan rumus sama dengan 660 dibagi 2. Jadi inilah total hasil nilai tren dasar 2 tahun dan total pengguna dasar 2 tahun dari tahun 2018 sampai 2021. Selanjutnya yang keempat yaitu metode kuadrat terkecil. Menggunakan konsep metode kuadrat terkecil ini adalah dengan mengubah semua selisih antara nilai data pengamatan dengan data perkiraan menjadi bentuk kuadrat. Tren ini untuk mencari intercept Y dan arah garis tren dapat menggunakan rumus sebagai berikut. Di sini sudah ada rumusnya. Di sini ada rumus A dan B. Rumus A-nya ini Y bar sama dengan sigma YI per N. Dan rumus B-nya sigma XI YI per sigma XI pangkat 2. Ini pangkat 2 ya guys. Di sini sudah ada contoh soalnya. Bisa kita sama-sama lihat. Yang ditanya di contoh soalnya ini yaitu persamaan garis tren dengan menggunakan metode kuadrat terkecil. Yang kedua, nilai tren setiap tahunnya. Yang ketiga, kita memprediksi tindak pidana tahun 2023. Di sini sudah ada tabelnya ya guys. Datanya sudah tertera. Kita akan masuk ke contoh soal metode kuadrat terkecil. Berdasarkan data tindak pidana di bawah ini, tentukanlah A. Persamaan garis tren dengan metode kuadrat terkecil. B. Nilai tren setiap tahunnya. C. Prediksi tindak pidana tahun 2023. Di sini sudah ada datanya dari tahun 2017 sampai tahun 2022. Di sini sudah ada nilai pidananya. Kita akan mengerjakan soal yang A. Persamaan garis tren dengan menggunakan metode kuadrat terkecil. Sebelum kita masuk di XI pangkat 2 ini, saya akan menjelaskan XI-nya ini. Cara mencari XI-nya ini dengan
menentukan tahun nilai tengahnya. Nilai tengahnya yaitu di bawah tahun 2019 sampai di bawah tahun 2019 di atas tahun 2018. Maka nilai tengahnya ini 0. Kita akan mencari XI pangkat 2-nya ini. XI pangkat 2-nya ini XI pangkat 2 dengan min 5. Kita pencet dipangkatkan 2. Ini kan dipangkatkan saja. Nah, baru sudah muncul nilainya. Baru kita tarik ke bawah saja. Baru cara mencari XI, YI-nya ini mengkalikan. XI-nya ini dikali dengan YI-nya ini. Kita pencet saja, baru dikali. Dah, sudah dapat. Baru kita turunkan saja. Sudah itu kita cari dulu jumlahnya ini semua. Jumlah YI-nya ini dengan rumus sumnya. Sum, kita cari dengan rumus sum. Sama dengan. Ini tidak usah. Ini saja. 3 kita cari rumusnya. Bukan rumusnya, jumlahnya. 3. Sudah itu, di bawah ini berdasarkan data A dan B dapat dihitung sebagai berikut. Rumus A ini Y bar sama dengan sigma YI dibagi N. Maka 216 dibagi 6. Sama dengan kita pencet A dari kolom ini dibagi 6. Maka jumlahnya 36,15. Rumus B-nya ini sigma XI YI dibagi sigma XI pangkat 2. Maka 32,1 dibagi 70. Kita hitung, kita 32 dibagi, kita blok aja dari tabel ini biar lebih simpel. Maka hasilnya 0,459. Dengan demikian, persamaan garis tren dapat ditulis secara berikut. Y aksen sama dengan 36,1 ditambah 0,4 X. Ini nilai X-nya belum. Nilai X-nya ini tadi yang dari atas ini yang min 5-nya sampai ke bawah. Yang B kita akan menghitung nilai setiap tahunnya. Yaitu dengan cara sama dengan 36,1 ditambah 0,4 dikali min 5. Begitu juga ke bawah kita hitung manual sama dengan 36,1 ditambah 0,4 dikurang min 3 dikali min 3 36,1 ditambah 0,4 dikali min 1. Sudah, sama dengan 36,1 ditambah 0,4 dikali 1. 36,1 ditambah 0,4 dikali 3. 36 ditambah 0,4 dikali 5. Sudah, nilai setiap tahunnya sudah kita dapat dari 2017 sampai 2022. C. Prediksi tindak pidana tahun 2013. 2023 ini sama dengan Y aksen sama dengan 36,1 ditambah 0,4 dikali 7. 7-nya ini kan tadi saya bilang karena datanya genap maka nilai X-nya ganjil. Tadi kan kalau dia 2017 ada 2016 maka minnya pun jadi min 7. Kalau dia di atas 2022 maka dia menjadi positif. Begitu juga selanjutnya.
36,1 ditambah 0,4 dikali 7 sama dengan 38,9. Inilah hasil prediksi tindakan pidana tahun 2023, yaitu 38,9. Nah, selanjutnya itu ada tren linear. Tren linear itu dibagi menjadi dua, yaitu tren kuadratik atau parabola dan tren eksponensial. Nah, secara garis besar, tren kuadratik itu mempunyai persamaan. Persamaannya yaitu y aksen sama dengan A tambah BX tambah CX pangkat 2. Nah, begitupun tren eksponensial yang memiliki persamaan umum yaitu y aksen sama dengan AB pangkat X. Nah, di sini saya akan menjelaskan contoh soal tren kuadratik atau parabola. Di sini ada soalnya itu, melalui data wisatawan mancanegara atau Wisman di Indonesia yang akan dipaparkan di bawah ini, tentukanlah persamaan tren dengan metode kuadratik. Di sini saya akan menjelaskan dengan melalui Excel. Di sini dapat kita lihat tabelnya, dan untuk menentukan dan untuk penyelesaiannya, kita harus mencari terlebih dahulu yang namanya YI, XI, YI dan XI ini sudah terdapat. Dan di sini kita dapat melihat bahwa 2021 merupakan titik tengahnya. Nah, selanjutnya kita akan mencari XI kuadrat dikali YI, dan XI pangkat 4. Nah, yang pertama kita akan mencari XI dikali YI dengan cara sama dengan XI dikali dengan YI. Ini langsung aja kita tarik ke bawah. Nah, yang kedua itu XI pangkat 2 dengan cara sama dengan XI di pangkat 2. Sama aja, langsung kita tarik ke bawah. Ketiga itu XI kuadrat dikali YI dengan cara sama dengan XI kuadrat dikali dengan YI. Nah, yang terakhir itu XI sama dengan, kita klik XI pangkat 4. Nah, setelah kita dapat semuanya, sekarang kita akan menjumlahkan satu persatu. Yang pertama itu kita akan menjumlahkan ini dengan cara sama dengan sum. Kita blok dari atas sampai ke bawah. Kita tutup, enter. Oke. Begitupun sampai seterusnya. Sama dengan sum. Di sini ya. Sama dengan sum sampai ke XI pangkat 4 dengan sum tarik saya akan menyelesaikan ini terlebih dulu. Nah, di sini sudah kita dapat semua jumlah-jumlahnya. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke rumus. Nah, melalui tabel data yang sudah kita cari bersama tadi, kita dapat menentukan nilai B-nya. Dengan cara sigma XI dikali YI sama dengan B sigma XI pangkat 2. Nah, kita masukkan sigma YI dan XI-nya tadi sudah kita dapat minus 15,73. Jadi kita masukkan aja langsung minus 15,73 sama dengan B dikali 10. Karena tadi XI-nya kan sudah kita dapat 10. Nah, kita masukkan aja, jadi sama dengan B sama dengan minus 15,73 dibagi 10 sama dengan minus 1,57. Jadi sudah kita dapat B-nya sama dengan minus 1,57. Nah, selanjutnya itu
nilai A dan B-nya dapat ditentukan melalui persamaan. Nah, sini sudah ada dua persamaan untuk menentukan nilai A dan B-nya. Jadi lanjut kita akan melakukan substitusi dan eliminasi untuk kedua persamaan tersebut. Nah, yang pertama itu kita substitusikan 34,68 diambil dari YI. Karena kita akan menggunakan rumus yang ini, jadi kita masukkan aja 34,68 sama dengan 5A tambah 10C. Nah, selanjutnya jadi untuk persamaan kedua itu kita bisa lihat yaitu 104,01 sama dengan 10A tambah 34C. Nah, lanjut kita akan melakukan eliminasi. Nah, di sini kita menggunakan dua persamaan, yaitu 69,37 sama dengan 10A tambah 20C, 104,01 sama dengan 10A tambah 34C. Nah, ini kita kurangkan aja, jadi hasilnya kita dapat minus 34,65 dikurang minus 14C. Jadi C sama dengan 34,65 dibagi 14, jadi C dapat kita dapatkan yaitu 2,475. Nah, selanjutnya nilai A dan nilai B dan C sudah kita dapat. Selanjutnya kita akan mencari nilai A, yaitu kita memasukkan persamaan yang ini, yaitu 34,68 sama dengan 5A tambah 10C. 34,68 sama dengan 5A tambah 10 dikali 2,75. 2,475 ini kita masukkan dari nilai C. Jadi A sama dengan 1,99. Nah, kita sudah dapat nilai A, B, dan C-nya. Jadi dengan demikian, persamaan tren yang kita dapatkan, tinggal kita masukkan aja dengan rumus ini, Y aksen sama dengan A tambah BX tambah CX pangkat 2. Jadi, persamaan trennya adalah Y aksen sama dengan 1,99 dikurang 1,57X tambah 2,475X pangkat 2. Jadi, persamaan tren dengan melalui metode tren kuadratik atau parabola sudah kita dapat, yaitu ini. Y aksen sama dengan 1,99 dikurang 1,75X tambah 2,475X pangkat 2. Nah, di sini saya akan menjelaskan contoh soal tren eksponensial. Berikut akan dipaparkan data rata-rata model yang dikeluarkan seorang pengusaha dari merintis tahun 2016 hingga 2022. Maka tentukanlah persamaan tren eksponensialnya, nilai tren setiap tahunnya, dan prediksi model yang dikeluarkan tahun 2025. Nah, untuk penyelesaiannya yang pertama itu kita akan menentukan dulu yang mana yang menjadi titik tengahnya. Di sini dapat kita lihat yang menjadi titik tengah tahunnya yaitu tahun 2019. Nah, sebelum kita masuk rumus, kita akan mencari dulu yang namanya YI, XI kuadrat, log YI, dan XI dikali log YI. Nah, untuk mencari XI pangkat 2, kita akan mencarinya dengan cara sama dengan power kali 2. Kita dapatkan sama dengan 9. Ini langsung saja kita tarik semuanya. Nah, yang kedua itu kita akan mencari log YI dengan cara sama dengan log YI. Langsung aja kita tarik sampai bawah. Nah, yang ketiga itu kita cari XI dikali log YI sama dengan XI dikali dengan log YI. Nah, setelah kita dapat ketiga-tiganya, selanjutnya kita akan menambahkan semuanya. Yang pertama kita akan menambahkan XI pangkat 2 dengan cara sama dengan sum maaf, ada kesilapan. Nah, sama caranya kita tinggal tambahkan aja sum buka kurung Y17
sampai G23. Sama lanjut, XI dikali log YI. Sum sama dengan sum dikali ditambah ya. H17 ditambah semuanya dengan sampai H23. Nah, sini sudah kita dapatkan. Selanjutnya kita akan masuk ke rumusnya. Nah, di sini tinggal kita masukkan saja untuk mencari nilai A dan B-nya. Maka log A sama dengan sigma log YI dibagi N, sama dengan sigma log YI tadi udah kita dapat, yaitu 8,5 dikali dengan 7, yaitu jumlah datanya, yaitu sama dengan 1,22. Nah, untuk mencari A-nya, ini kita tinggal cari sama dengan 10 dipangkat 1,22. Nah, di sini kita dapatkan A-nya 16,59. Nah, begitu juga untuk log B-nya dengan rumus sigma XI log YI dibagi dengan sigma XI pangkat 2. Nah, di sini ada kekeliruannya. Di sini masukkan aja langsung 4,38 dari hasil penjumlahan ini dibagi dengan 28 sama dengan 0,1565. Nah, untuk mencari nilai B-nya sama kayak nilai A, yaitu dengan cara sama dengan 10 pangkat 0,1565. 10 dipangkat 0,1565. Nah, jadi kita dapatkan nilai A-nya 1,43. Nah, untuk persamaan trennya, sini tinggal kita masukkan aja Y aksen sama dengan AB pangkat X. Y aksen sama dengan 16,65 dikali dengan 1,43 pangkat X. Nah, ini kita tinggal masukkan aja untuk tren setiap tahunnya dengan cara sama dengan 16,65 dikali dengan 1,43 pangkat kan dengan minus 3. Nah, jadi untuk periode 2016 nilai trennya yaitu 5,69. Begitupun sampai tahun 2022. Nah, jadi untuk prediksi model yang akan dikeluarkan tahun 2025 dapat kita lihat di sini, yaitu Y aksen sama dengan 16,65 dipangkatkan 6, karena yang ditanya itu 2025 jadi dipangkatkan 6, maka prediksi model yang dikeluarkan itu 143,37. Caranya sama dengan mencari yang ini tadi. Selanjutnya kita akan masuk di bab 9, yaitu analisis regresi linear dan korelasi sederhana. Apa itu regresi linear sederhana? Regresi linear sederhana adalah pendekatan statistik untuk melihat hubungan fungsional antara dua variabel kuantitatif atau interval dan rasio. Asumsi yaitu hubungan linear antara variabel bebas X dan terikat Y, perubahan X menyebabkan perubahan proporsional pada Y. Contohnya, durasi studi X dan performa ujian Y, analisis regresi mengkaji pengaruh alokasi waktu belajar terhadap skor ujian. Hipotensi yaitu hubungan positif peningkatan durasi studi menghasilkan peningkatan performa ujian. Selanjutnya, koefisiensi korelasi yang umumnya dilambangkan dengan R adalah ukuran terstandarisasi yang berkisar dari min 1 hingga 1. Koefisiensi ini memerlukan pemahaman berikut. Yang pertama, korelasi positif, yaitu 0 lebih besar, R lebih kurang 1. Mengindikasikan hubungan searah di mana peningkatan dalam satu variabel bersesuai dengan peningkatan dalam variabel lainnya. Kekuatan hubungan ini meningkat seiring R mendekati 1. Yang kedua, korelatif negatif. Maka min 1 lebih kurang R lebih besar 0, menunjukkan
hubungan inversi di mana peningkatan dalam satu variabel bersesuai dengan penurunan dalam variabel lainnya. Kekuatan hubungan ini meningkat seiring R mendekati -1. Yang ketiga, yaitu korelasi 0 mengindikasikan absennya hubungan linear antara kedua variabel, meskipun tidak menafikan kemungkinan adanya hubungan non-linear. Di sini sudah ada gambar garis nilai korelasinya. Ada nilai positif, nilai negatif, dan nilai nolnya. Kita masuk ke dalam model regresi linear sederhana dan penafsiran koefisien regresi. Sebelumnya, bahwa analisis regresi akan memberikan gambaran dari hubungan variabel independen atau X dan variabel dependen atau Y. Persamaan regresi digunakan untuk memperkirakan nilai Y berdasarkan suatu nilai X. Persamaan yang digunakan antara lain Y sama dengan A ditambah BX bar. Keterangan Y sama dengan variabel yang dipengaruhi yang terikat atau dependen. X bar sama dengan variabel yang mempengaruhi bebas atau independen. A sama dengan konstanta atau nilai dari Y apabila X sama dengan 0. B sama dengan koefisien regresi atau pengaruh positif atau negatif. Rumus yang dapat digunakan dalam menentukan nilai A dan B yaitu A sama dengan Y bar dikurang BX bar. Atau B sama dengan N sigma XI YI dikurang sigma XI sigma YI per N sigma XI pangkat 2 dikurang sigma XI pangkat 2. Nilai koefisien regresi tidak merujuk kepada tanda aljabar, namun menunjukkan arah hubungan atau dengan kata lain, pengaruh variabel bebas X pada variabel terikat Y menurut nilai B yang positif. Variabel X berdampak positif pada nilai variabel terikat Y. Penafsiran data koefisien data. Ketika B bernilai positif, B sama dengan K, di mana K lebih besar daripada 0. B, koefisien regresi menunjukkan arah dan kekuatan hubungan antara variabel dependen X dan variabel dependen Y. K, nilai konstanta, memiliki besarnya perubahan Y untuk setiap perubahan 1 unit X. Hubungan proporsional positif artinya jika X naik, Y juga naik, dan sebaliknya. Ceteris paribus, asumsi bahwa semua faktor yang mempengaruhi Y tetap konstanta. Contohnya, X sama dengan investasi dalam penelitian dan pengembangan. Y sama dengan inovasi produk. Jika B positif, ini berarti peningkatan investasi. R dan D cenderung menghasilkan peningkatan inovasi produk. Ketika B bernilai negatif, B sama dengan minus K, di mana K lebih kecil daripada 0. Minus K nilai negatif konstanta, mewakili besarnya penurunan. Y untuk setiap peningkatan 1 unit X. Hubungan inversi artinya jika X naik, Y turun, dan sebaliknya. Contohnya, X sama dengan tingkat stres, Y sama dengan produktivitas kerja. Jika B negatif, ini berarti peningkatan tingkat stres cenderung menurunkan produktivitas kerja. Kita akan masuk ke contoh soal yang pertama, yaitu berdasarkan data BPS tercatat GDP atau dalam juta rupiah, dalam nilai ekspor atau dalam miliar US dollar selama periode tahun 2019 sampai tahun 2023 sebagai berikut. Ini sudah ada datanya, nilai ekspor dan GDP-nya yang diminta. Berdasarkan data dalam tabel tersebut, bentuklah persamaan regresi dan penafsiran koefisiensi regresinya. Yang kedua, berdasarkan persamaan regresi yang didapat, tentukanlah besar GDP jika nilai ekspor sebesar 260 miliar US dollar. Kita akan masuk ke penyelesaiannya. Di sini sudah ada tabel XI YI dan tabel XI pangkat 2 YI pangkat 2. Cara mencari XI YI-nya ini dengan cara mengkalikan XI, X-nya dengan Y-nya. Sudah dapat. Mengkalikan ini. Kita tarik saja ke bawah. Baru cara mencari XI pangkat 2 ini dengan cara nilai ekspornya ini dipangkatkan menjadi 2. Kita tarik saja ke bawah. Sudah itu, cara mencari Y, XI pangkat 2 dengan nilai GDP-nya kita pangkatkan 2. Kita tarik saja ke bawah. Baru, di sini sudah ada jumlah dari
nilai X yaitu 1113,18. Maka kita cari dulu total jumlah Y-nya ini dengan rumus sum. Sum, baru kita blok semua. Kita blok, sudah. Begitu juga ini dengan rumus sum. Baru kita blok. Baru ini juga sum. Sum. Sama dengan. Oke. Sebelum kita masuk ke sini, kita akan menentukan nilai X bar dan Y barnya ini. Di sini sudah diketahui nilai X barnya yaitu 1113,18 dibagi 5. 5-nya ini jumlah datanya. Maka sama dengan kita pencet saja dari kolom ini dibagi 5. Maka sudah dapat hasilnya. Begitu juga dengan nilai Y barnya ini 324,2 dibagi 5. Kita pencet saja bagi 5. Sudah. Maka A dan koefisiensi regresi B terhitung. Maka B sama dengan N sigma XI dikurang sigma XI dikali dengan sigma YI per N sigma XI pangkat 2 dikurang sigma XI pangkat 2. Maka 5 dikali 73.737,23 dikurang 1113,18 dikali dengan 324,2 per 5. 5-nya ini dikali dengan 587,34 dikurang 1113,18 dipangkatkan 2. Maka jumlahnya semua 368,689,15 dikurang 360,892,96 per 1.936,707 dikurang 1.239,169,169,71. Maka totalnya 7.793,194 dibagi 63.766,99. Kita bagikan 793,94 dibagi 63,7066,99. Sama dengan lupa saya buat. Yes. Maka hasilnya 0,112. Kita bulatkan di belakang nolnya ini 3 angka saja. Sudah itu, maka koefisiensi regresi B terhadap dua variabel tersebut adalah 0,12. Maka A sama dengan Y bar dikurang BX bar. Sama dengan 64,8. Kan tadi Y barnya sudah diketahui 64 yang dari sini. Nah, baru 0,112-nya ini kan tadi dari sini sudah kita jumlahkan. B-nya ini kan sudah dapat. X barnya ini kan tadi dapatnya 22,64 dibulatkan. Sama dengan 64,8 dikurang 0,122 dikali 64 dikali 22 64 jumlahkan. Maka hasilnya 37,6. Kita bulatkan saja. Maka nilai A terhadap dua variabel tersebut adalah 376.
Dengan demikian, bersamaan regresi didapatkan sebagai berikut. Y topi sama dengan 37,6 ditambah 0,112X. Maka penafsiran terhadap koefisiensi regresi B dinilai B bertahan bahwa hubungan antara nilai ekspor dan GDP berbanding lurus. Ketika nilai ekspor naik sebesar 1 miliar US dollar, maka GDP-nya sebesar 0,122 juta rupiah. Sebaliknya, jika nilai ekspor turun sebesar 0,122 miliar US dollar, maka GDP juga turun sebesar 1 juta rupiah. Di sini kita akan menentukan nilai B-nya. B menentukan besar GDP jika nilai ekspor sebesar 260. Ini 260. Kalau tulis ini 260 miliar US dollar. Y topi sama dengan 37,6 ditambah 0,122 atau X. X-nya ini nilai GDP-nya yang ditambah. Maka kita jumlahkan 37,6 ditambah 0,122 dikali 260 sama dengan 69,32. Jadi jika nilai ekspor tercatat sebesar 260 miliar US dollar, diperkirakan GDP akan mencapai sebesar 69,4 juta rupiah. Di sini sudah dibulatkan, tadi kan di sini 69,32 dibulatkan menjadi 4. Jadi perkiraan GDP-nya itu mencapai sebesar 69, Selanjutnya kita masuk ke dalam kesalahan standar perkiraan. Dalam statistik, terutama dalam ekonomi dan bisnis, prediksi yang diperoleh dari persamaan regresi tidak selalu akurat. Oleh karena itu, dibuat konsep kesalahan standar perkiraan atau SYX untuk mengukur seberapa besar penyebaran data di sekitar garis regresi. Hal ini membantu dalam menilai keakuratan prediksi nilai Y berdasarkan X. Berikut ada gambar penyimpangan regresi. Yang pertama ada regresi tepat, yang kedua regresi kurang tepat, dan yang ketiga regresi lebih tepat. Kegunaan kesalahan standar perkiraan atau SYX adalah untuk mengukur variabilitas data dan menafsirkan hasil kesalahan standar perkiraan berdasarkan kaidah empiris. SYX spesifik untuk situasi eksperimental tertentu seperti objek yang diukur dari prosedur pengukuran. Jika SYX diketahui dari distribusi semua kemungkinan kesalahan pengukuran, kita dapat menentukan rentang persentase hasil kesalahan, yaitu 68% dalam rentang min SYX hingga SYX, 95% dalam min 2 SYX hingga 2 SYX, dan 99,7% dalam min 3 SYX hingga 3 SYX. Kesalahan standar perkiraan dapat dihitung menggunakan rumus tertentu. Kita masuk ke dalam rumus. XYX sama dengan akar sigma YI dikurang Y pangkat 2 dibagi dengan N kurang 2. Atau bisa kita gunakan dengan XYX sama dengan akar sigma YI pangkat 2 dikurang dengan A sigma YI dikurang B sigma XI YI dibagi dengan N dikurang 2. Adapun keterangannya itu XYX sama dengan kesalahan standar perkiraan, YI sama dengan nilai variabel dependen, XI sama dengan nilai variabel independen, Y topi sama dengan nilai regresi atau taksiran Y, N sama dengan banyak data. Selanjutnya kita masuk ke koefisien determinasi. Koefisien determinasi sering diartikan sebagai persentase variabilitas dalam Y yang dijelaskan oleh persamaan regresi. Koefisien determinasi dapat digunakan sebagai alat ukur kemampuan. Koefisien determinasi menunjukkan seberapa baik variabel independen memprediksi variabel dependen. Nilai 100% berarti variabel dependen sepenuhnya dipengaruhi oleh variabel independen dan berkaitan dengan koefisien korelasi nilai positif dan negatif 1,0. Kita masuk ke dalam contoh soal yaitu koefisien determinasi. Dari tabel penyelesaian contoh 91 telah didapatkan sigma YI sama dengan 324,2, sigma XI YI sama dengan 73,737,23, Y sama dengan 64,8, A sama dengan 37,6, B sama dengan 0,122, N sama dengan 5. Kita masuk ke dalam rumus yaitu R pangkat 2 sama dengan A sigma YI tambah B sigma XI YI dikurang dengan N Y bar pangkat 2 dibagi dengan sigma YI pangkat 2 dikurang dengan Y bar pangkat 2. Kita masukkan dari rumusnya 37,64
37,6 dikali 324,2 ditambah dengan 0,122 dikali dengan 73,737,23 dikurang dengan 5,648 pangkat 2 dibagi dengan 21.265,6 dikurang dengan 5 dikali 64,8 pangkat 2. Jadi hasil dari penjumlahannya sama dengan 12.189,9 ditambah dengan 8.995,94 dikurang dengan 20,995,2 dibagi dengan hasil dari sini yaitu 21.265,26 dikurang dengan 20,995,2. Jadi hasil dari penjumlahan ini yaitu sama dengan 190,64 dibagi dengan 270,06. Jadi hasilnya sama dengan 0,71. Jadi penafsiran terhadap nilai koefisien determinasi R pangkat 2 sama dengan 0,71 diubah menjadi persentase 71%. Berarti bahwa besar GDP dipengaruhi oleh nilai ekspor dalam sebesar 71%. Ini juga berarti terdapat 20% faktor lain yang mempengaruhi besar GDP. Selanjutnya, koefisien korelasi. Koefisien korelasi menunjukkan hubungan antara dua variabel. Jika koefisien korelasi mendekati 0, seperti 0,08, hubungan sangat lemah. Sebaliknya, jika koefisien korelasi mendekati minus 0,91 atau positif 0,91, hubungan sangat kuat dengan kekuatan yang sama, baik dalam arah negatif maupun positif. Adapun tabel penafsiran kekuatan koefisien korelasi dapat kita tengok sebagai berikut. Di sini ada simbol nilai positif atau negatif koefisien korelasi, yang dimana 0 sama dengan tidak ada korelasi. 0,001 sampai 0,30 korelasi lemah. 0,31 sampai 0,70 sama dengan korelasi sedang. 0,71 sampai 0,99 sama dengan korelasi kuat. 1 sama dengan korelasi sempurna. Rumus yang dapat digunakan dalam menentukan koefisien korelasi tanpa melalui analisis regresi sama dengan R sama dengan R pangkat 2 atau R sama dengan akar 1 sigma YI dikurang Y topi pangkat 2 per sigma YI dikurang Y bar. Atau rumus yang dapat digunakan dalam menentukan koefisien korelasi tanpa melalui analisis regresi adalah R sama dengan N sigma XI YI dikurang sigma XI sigma YI dibagi dengan akar N sigma XI pangkat 2 dikurang dengan sigma XI pangkat 2 dikali dengan N sigma XYI pangkat 2 dikurang sigma YI pangkat 2. Kita masuk ke dalam contoh soal, yaitu koefisien korelasi. Tentukanlah koefisien korelasi data tanpa menggunakan analisis regresi dan hubungan hasilnya dengan koefisien regresi pada penyelesaian contoh 92. Di sini kita akan membuat penyelesaiannya dari tabel penyelesaian contoh 92. Telah didapatkan sigma XI sama dengan 90, sigma YI sama dengan 970, sigma XI pangkat 2 sama dengan 1594. Sigma YI pangkat 2 sama dengan 158.728. Sigma XI sigma YI sama dengan 13.884. Y bar sama dengan 64,8. N sama dengan 5. Di sini telah dibuat rumus dan kita masukkan ke contoh soal, yaitu 6 dikali 13.884 dikurang dengan 90 dikali dengan 970 dibagi dengan akar 6 dikali 1,594 dikurang dengan 90 dipangkat 2. Akar 6 dikali dengan 158,728 dikurang dengan 970 pangkat 2. Inilah hasil dari 6 dikali 13,884 sama dengan 83,304 dikurang dengan hasil dari 90 dikali 970 sama dengan 87.300. Kita bagi dengan hasil dari 6 dikali 1,594
dikurang 90 pangkat 2 sama dengan 1,464 dikali dengan hasil dari akar 6 dikali 158,728 dikurang dengan 970 pangkat 2. Hasilnya sama dengan 11.468. 83.304 dikurang 87.300 sama dengan minus 3,996. Akar 1,464 dikali dengan akar 11,468 sama dengan 4,097,5. Dan sini hasil dari minus 3,996 dibagi dengan 4,097,5 sama dengan 3,996 dibagi dengan 4,097,5 sama dengan